Kuda putih itu hamil selama 10 bulan, tetapi tidak melahirkan seekor kuda, tetapi melahirkan seorang bayi perempuan yang lucu. Pasangan pelayan sangat bahagia, karena bayinya sangat murni, siapapun yang melihatnya sangat beruntung. Tetapi kuda putih tidak dapat membesarkan bayi ini, ia menggunakan sedikit kekuatan terakhir untuk terbang ke langit, menggunakan sedikit terakhir dari kekuatan suci untuk berubah menjadi dewi. Sang dewi memohon pasangan merawat bayinya dengan baik. Jika Dewi bisa kembali dunia manusia untuk merawat bayinya, dia akan membalas budi mereka. Setelah mengatakan itu, sang Dewi dengan nostalgia menatap bayi dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya putih dan kemudian menghilang. Ternyata di surga, Raja Dewa ada 2 orang putri. Putri sulung memiliki kepribadian yang kejam dan putri kedua memiliki kepribadian yang lembut, jadi dinobatkan sebagai dewi. Semua anak laki-laki tampan memuja putri kedua, tak peduli dengan putri sulung. Tapi para dewa dan iblis bertarung setiap tahun, membuat Raja Dewa sangat menyebalkan. Jadi dia memutuskan untuk memberikan putrinya kepada Raja Iblis untuk berharap perdamaian. Raja Iblis Banteng sangat gembira, dia berubah menjadi bentuk manusia dan pergi menemui Raja Dewa untuk membahas pernikahan. Tapi tak satu pun dari kedua putri itu tak mau menikahi Raja Iblis. Putri sulung sangat tidak setuju, jadi putri kedua harus menikah dengannya. Tapi putri kedua telah ada pacar, itulah pengawal bernama Valian, dia menangis setiap hari dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika ayahnya datang ke kamarnya, dia masih berpura-pura normal, tidak ingin membuatnya khawatir. Lalu Raja Iblis dan bawahannya tiba ke surga, Valian masuk ke istana dan mengantar sang putri untuk melarikan diri. Ketika tandu Raja Iblis datang untuk menjemput pengantin wanita, ditemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Raja Iblis sangat marah, Raja Dewa juga marah atas pengkhianatan putrinya. Valian mengantar putri kedua dengan cepat melarikan diri dari istana. Ketika mereka membuka 2 batu yang menghalangi jalan mereka, mereka terus melarikan diri. Tapi di depan mereka sungai Tongtian, putri kedua menggunakan kekuatan suci untuk membelah sungai menjadi 2. Raja Dewa muncul di depan mereka sekarang, putri kedua memohon kepada ayahnya untuk meharapannya. Putri sulung dengan marah mengkritik adiknya karena merampok pacarnya, dan kemudian mengucapkan banyak kata fitnah untuk membuat Raja Iblis menangkap mereka. Valian tidak setuju, dia menuntut untuk melawan Raja Iblis. Tepat setelah tragedi itu terjadi, Raja Iblis mengubah Valian menjadi patung batu. Kedua pelayan yang menyeret sang putri kabur terkena divine power Raja Iblis, dan mereka langsung berubah menjadi kurcaci. Penjaga lain ingin menyelamatkan mereka, tetapi Raja Iblis mengubahnya menjadi yokai berkepala kerbau. Raja Dewa juga secara diam-diam diserang oleh Raja Iblis dan jatuh ke tanah dengan luka parah. Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi gelap, semua orang berubah menjadi monster. Putri Agung mengambil kesempatan untuk menggunakan sihir untuk mengubah adik perempuannya menjadi unicorn. Unicorn itu dengan cepat berlari ke dunia manusia, dan kedua pelayan itu juga mengikutinya. Baru saja tiba di dunia manusia, mereka bertemu dengan rombongan sirkus, dan diseret ke dalam sirkus oleh orang-orang dari sirkus. Kuda putih ini sangat istimewa sehingga mereka ingin menariknya ke atas panggung untuk tampil. Kuda putih sangat kesakitan sehingga membuat air mata mereka berlinang. Kedua pelayan sangat khawatir, karena kuda putih berhamil. Jadi di larut malam, mereka mengantar kuda putih untuk melarikan diri. Tidak lama setelah berlari, seluruh tubuh kuda putih bersinar, ini pertanda akan melahirkan. Kedua pelayan membantu kuda putih melahirkan, dan kemudian cahaya dipancarkan, dan seluruh tubuh bayi yang baru lahir juga bersinar. Karena kuda putih mengonsumsi terlalu banyak energi, ia tidak dapat menahannya. Setelah berubah menjadi bentuk manusia, ia menatap bayinya dan menyuruh pelayan untuk merawat bayinya dengan baik. Nanti, bayi itu akan menjadi penyelamat, menyelamatkan makhluk hidup di dunia ini. Setelah mengatakan itu, putri kedua berubah menjadi gumpalan cahaya dan menghilang. Pada saat ini, untuk menemukan putri kedua, dia memimpin bawahannya ke dunia manusia, dan semua orang di sirkus melihatnya dan lari ketakutan. Kedua pelayan itu tidak tahu harus tinggal di mana. Yokai berkepala kerbau berlari ke tempat mereka dan berkata Raja Iblis datang ke sini untuk menangkapnya, harus segera meninggalkan tempat ini. Kedua pelayan mencoba menggunakan kekuatan sihir teleportasi, tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk membawa 4 orang sehingga mereka melarikan diri. Tetapi pohon-pohon di hutan lebat tampaknya memiliki sihir, itu terus-menerus di belakang mereka untuk melindungi mereka.
Jiwa putri kedua kembali ke sisi ayahnya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya untuk terakhir kalinya. Dia juga ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kakak perempuannya, tetapi sang kakak tidak memiliki belas kasihan untuk adiknya. Ketika dia tidak memperhatikan, dia memukulnya jatuh ke tanah. Dua pelayan membawa bayi itu ke dunia manusia untuk hidup. Sejak kecil ada banyak burung berputar di sekeliling bayi. Bayi ini adalah yang dipilih oleh Tuhan. Mereka juga mulai berintegrasi ke dalam kehidupan manusia. Waktu berlalu, Diwata berumur 10 tahun, dia dilahirkan dekat dengan alam. Berdiri di bawah tetapi hanya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, pohon mangga meraih gadis kecil untuk ia memetik mangga. Adegan itu membuat teman-teman di sebelah terkesiap, teman sekelas Diwata bilang ia monster. Alhasil, pohon mangga itu merasa kesal dan langsung memberi pelajaran pada Amiham, membuat wajahnya terlihat seperti kucing yang menggaruk wajahnya. Itu sebabnya Amiham membenci Diwata, memanfaatkan kesempatan Diwata memasuki gudang, dia menariknya ke dalam. Diwata ada di dalam berteriak minta tolong tetapi itu adalah akhir sekolah sehingga tidak ada yang mendengarkan. Bayani menunggu di luar sampai malam tetapi masih tidak melihatnya keluar. Diwata di gudang hanya bisa menangis. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, gadis itu sangat ketakutan. Hasilnya, seekor domba mengetuk pintu untuk menyelamatkan gadis kecil. Saat ini hari sudah gelap, Diwata harus segera pulang ke rumah. Di tengah jalan ia bertemu dengan iblis pemakan manusia yang memojokkannya. Tepat ketika iblis pemakan manusia hendak memakan Diwata, dia berteriak keras, lalu tiba-tiba kekuatan yang luar biasa meletus. Roh iblis pemakan manusia yang dimurnikan, lalu ia dengan lembut mengobrol dengan Diwata. Faktanya, iblis pemakan manusia ini adalah Raja Iblis yang diminta ke dunia manusia. Karena dia gagal dalam misinya, dia berubah menjadi debu. Sekaligus, sang putri sulung juga memiliki anak perempuan. Karena dia ingin dia dapat memimpin surga, dia mengajari anak itu berlatih sihir setiap hari, dan dengan kejam memaksa Dayang menjadi karung pasir untuk anaknya berlatih. Pada saat ini, kedua pelayan itu juga memiliki anak. Diwata harus menjadi bidan, dia menggendong bayinya untuk pertama kalinya, jadi dia sangat senang. Kehidupan mereka di dunia manusia juga sangat damai. Diwata juga sangat pandai berenang, dalam sekejap umurnya menginjak 18 tahun. Diwata sangat cantik, ia membuat semua orang jatuh cinta, kupu-kupu mengelilinginya sepanjang hari. Bayani sangat menyukai Diwata. Tapi Diwata adalah seorang gadis yang menyukai laki-laki. Melihat pria tinggi tampan Agapito, dia langsung berlari untuk mengobrol dengannya. Bahkan ia mengundang Agapito ke pesta ulang tahunnya. Agapito juga siap memberikan hadiah ulang tahunnya. Pada hari ulang tahun, Diwata yang cantik muncul, Bayani menatapnya tidak berkedip. Tapi keduanya begitu akrab, Diwata tidak sukanya. Agapito tidak hadir, hati Diwata sedikit tidak senang. Ketika pasangan pelayan membujuknya, Diwata harus berdansa dengan Bayani. Pada saat ini, seekor harimau ganas tiba-tiba muncul di pesta, menyebabkan semua orang panik dan melarikan diri. Harimau berlari ke Diwata, mereka memandang-pandang. Diwata berteriak ketakutan, tetapi harimau itu berlutut di depannya, benar-benar takluk di hadapannya, lalu melompati tembok dan pergi. Semua orang melihat bahwa bahaya telah berakhir, pesta dilanjutkan, lalu kembang api selamat ulang tahun. Pada saat ini, ada tangan berbulu tiba-tiba muncul di atas meja, mencuri makanan. Ketika ayah Bayani melihatnya, dia mengambil tongkat untuk memukulnya. Ternyata itulah monster kerbau. Monster kerbau membaca mantra untuk membuat pasangan pelayan tertidur dan kemudian ke kamar Diwata. Diwata tiba-tiba terbangun, monster kerbau tiba-tiba memujanya. Diwata tidak tahu identitas aslinya, melihat penampilannya yang aneh mengira dia monster, jadi dia berteriak. Youkai kerbau sangat sedih, dia juga seorang pria tampan di masa lalu. Melihatnya terus berteriak, dia terus berteriak keras, akhirnya mengalahkan suaranya. Dia kemudian memberi Diwata permen, yang dia juga makan tanpa ragu. Youkai kerbau juga dengan sabar menjelaskan identitasnya, bahkan menyuruhnya menyentuh tubuhnya. Kemudian mereka berdua pergi ke dunia lain. Ini adalah surga, rumah yang sebenar Diwata. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, hal-hal aneh terjadi di sekitarnya terlalu banyak, semua karena dia adalah dewi masa depan, penguasa dunia. Diwata meragukan kata-kata Youkai kerbau, sesaat tidak bisa mempercayai fakta ini.